Mending Xiaomi 17T atau Vivo V70? Biasanya orang-orang akan bilang sudah pasti Xiaomi lebih worth it. Tapi tahun ini Xiaomi seri T yang varian non-Pro harganya sudah tembus 8-9 jutaan. Ini sudah mirip dengan Vivo V70. Jadi, mending Leica atau Zeiss? Buat main game bagusan mana? Baterai lebih awet mana? Fitur lebih lengkap mana? Sebagai kaum muda mending, mari kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri, jadi ini bukan video endorse. Ini bukti pembeliannya. Xiaomi aku beli saat launching dan Vivo aku beli dari e-commerce dealer ya. Mohon bantuannya untuk like, hype, dan subscribe agar aku bisa terus beli HP buat dibandingkan secara jujur. Terima kasih banyak. Untuk desain, Xiaomi 17T masih pakai frame plastik. Back covernya dari fiberglass alias campuran kaca dan plastik. Modul kameranya serupa dengan Xiaomi 15T dulu, mengotak gini dengan tulisan Leica di tengah. Untuk warna ini sih menurut aku cukup bagus ya, putih tapi ada efek pelanginya gitu, jadi tidak terkesan murahan. Ya memang mahal sih harganya sekarang. Vivo V70 pakai frame metal, terlihat dari garis antenanya. Back covernya dari situs resmi global sih pakai bahan kaca ya. Modul kamera mengotak juga, tapi susunan lensanya beda. Terus ada logo Zeiss di belakang. Untuk IP rating, Xiaomi 17T IP68 alias tahan debu dan rendaman air. Vivo V70 IP68 IP69, jadi sudah tahan debu, rendaman air, dan semburan air tekanan tinggi yang bersuhu tinggi. Untuk ketebalan sih Vivo sedikit lebih tipis, namun pas dipegang tidak berasa beda gimana di tangan aku. Buat eSIM gimana? Kedua HP ini sudah support eSIM ya, jadi aman. Overall, buat desain, secara pribadi sih aku lebih suka Vivo ya. Bahannya lebih bagus, modul kameranya juga terkesan lebih mewah, plus IP rating yang lebih tinggi. Tapi ya, desain itu selera, jadi sesuaikan saja dengan preferensi kalian. Sekarang kita lihat layar. Untuk layar, keduanya sama-sama flat ya, alias rata layarnya. Terus ukurannya sama-sama di 6,59 inci, bezel juga sudah sama-sama tipis, sudah sama-sama AMOLED, refresh rate 120Hz adaptif, resolusi serupa, dan juga sudah support HDR10+. Sekarang kita coba tes warna layar. Xiaomi 17T di Original Color Pro dan Vivo V70 di Natural. Keduanya mode bawaan ya. Untuk warna putih di Xiaomi sedikit lebih kekuningan dibandingkan Vivo. Untuk warna merah, merahnya lebih pekat di Vivo. Warna hijau juga lebih pekat di Vivo. Jadi untuk mode color bawaan sih, kalau kalian cari saturasi yang lebih kuat, Vivo lebih pas. Saat kita buka gambar yang sama, kurang lebih seperti ini bedanya. Sebenarnya tidak terlalu kasat mata ya. Paling saturasi warna di Vivo sedikit lebih kuat saja. Xiaomi sedikit lebih muted karena karakternya yang lebih warm atau sedikit kekuningan. Performa, untuk Antutu 11, Xiaomi 17T dapat skor 2,1 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Vivo V70 dapat skor 1,4 jutaan dengan chipset Snapdragon 7 Gen 4. Pengujian Antutu 11 dilakukan di ruangan ber-AC dan baterai lebih dari 90%. Sekarang kita ke gaming. Pengujian dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Xiaomi 17T sudah di Ultimate Mode yang on, dan Vivo V70 sudah di Boost Mode. Untuk Wuthering Waves rata kanan Ultra High, Xiaomi 17T bisa dapat rata-rata 32 FPS. FPS bisa di sekitar 45 untuk 3 menitan awal sebelum drop ke 30 FPS setelah itu. Saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga di bawah 30 FPS. Suhu internal tertinggi di 45 derajat Celcius. Tergolong normal lah. Vivo V70 Wuthering Waves rata kanan Ultra High bisa dapat rata-rata 39 FPS. FPS memang fluktuatif dari awal dan bisa drop hingga di bawah 30 FPS saat battle rusuh. Tapi ini cukup impresif mengingat ini rata-rata FPS yang lebih tinggi ketimbang Xiaomi 17T. Suhu internal tertinggi juga sama dengan Xiaomi di 45 derajat Celcius. Genshin Impact rata kanan di Xiaomi 17T bisa dapat rata-rata 51 FPS. Sayangnya ini belum bisa dibilang mulus 60 ya. Di 5 menit awal bisa 60 FPS, tapi setelah itu naik turun rata-rata di sekitar 40-an FPS saat battle. Suhu internal tertinggi di 45 derajat Celcius. Genshin rata kanan di Vivo V70 bisa dapat rata-rata 46 FPS. Ini lebih rendah ketimbang Xiaomi ya. FPS fluktuatif dari awal dan bisa drop hingga hampir 30 FPS saat battle rusuh. Suhu internal tertinggi di 46 derajat Celcius. Mobile Legends rata kanan di Xiaomi 17T bisa dibilang 120 FPS rata. Aman. Suhu internal tertinggi juga tergolong oke di 44 derajat Celcius. MLBB rata kanan di Vivo V70 tidak kebuka frame rate ultranya, jadi di aku dia tuh mentok di 90 FPS. Untungnya dia bisa rata 90 FPS dengan suhu internal yang aman banget, tertinggi hanya di 41 derajat Celcius. Jadi untuk gaming, overall sebenarnya Xiaomi lebih oke ya, tapi entah kenapa di Wuthering Waves Vivo lebih bagus performanya. Apakah karena chipset Snapdragon-nya? Bagi yang tahu bisa infoin di kolom komentar. Untuk bypass charging gimana? Di Xiaomi 17T sayangnya aku tidak nemu, bahkan aku juga tidak nemu fitur slow charging. Vivo V70 malah ada bypass charging ya. Meskipun bypass charging di Vivo ini tuh baterainya tetap nambah, cuman lebih lemot aja nambahnya. Jadi kalau kalian sering main game sambil ngecas, tetap aja Vivo masih lebih oke.
Sekarang kita lihat baterai. Untuk SOT, aku bisa dapat SOT 8 jam 42 menit di Xiaomi 17T. Penggunaan sudah full mobile data kecuali saat main game. Penggunaan mencakup IG 2 jam, YouTube 1 jam 40 menit, Royal Road alias aplikasi membaca novel di 1 jam 40 menit, TikTok hampir 1,5 jam, navigasi Maps 45 menit, kamera 30 menit, MLBB rata kanan 13 menit, sisanya campuran. Di Vivo V70 aku bisa dapat SOT 9 jam 32 menit, lebih lama ya. Penggunaan juga sudah full mobile data kecuali saat main game. Ini mencakup IG dan TikTok masing-masing hampir 2 jam, YouTube 1 jam 40 menitan, Royal Road 1,5 jam, navigasi Maps 40 menitan, MLBB rata kanan 30 menitan, kamera 30 menitan, dan sisanya campuran. Skenario penggunaan yang lumayan mirip dengan Xiaomi tadi. Untuk pengecasan, Xiaomi 17T bisa charge baterai 6500 mAh-nya dalam waktu 1 jam 20 menit. Charger bawaan 67 watt. Fast charging sudah nyala. Rinciannya sebagai berikut. Sebenarnya yang bikin lama itu durasi dari 91% ke 100%-nya ya. Apakah Xiaomi 17T bisa charge lebih dari 67 watt? Nah, aku ada charger resmi Xiaomi yang 120 watt. Dan pas aku coba, mentok dia tetap di 67 watt. Jadi tidak ngaruh. Vivo V70 bisa charge baterai 6500 mAh-nya dalam waktu 1 jam dengan charger bawaan 90 watt-nya. Mode fast charging juga sudah nyala. Rinciannya sebagai berikut. Jadi untuk baterai, meski kapasitas kedua HP ini serupa, Vivo V70 lebih awet dan charging juga lebih kencang dibandingkan Xiaomi 17T. Kamera, semua hasil foto diambil dengan mode auto alias tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Ini semua point and shoot langsung. Xiaomi ada pilihan mode Leica Vibrant dan Authentic. Hasil Leica Vibrant lebih terang, saturasi warna lebih kuat, sedangkan Leica Authentic lebih muted, ada vignette di pinggiran, dan menonjolkan kesan sinematik. Sedangkan di Vivo, dia ada mode Vivid, Zest Natural, dan Texture. Kita akan bandingkan dulu antara Leica Vibrant Xiaomi dan Vivid Vivo. Habis itu kita baru lihat sekilas yang Leica Authentic. Untuk kamera utama, di foto ini Xiaomi kelihatan banget terangnya ya. Dynamic range lebih bagus di Vivo. Shade warna di langitnya masih ada, sedangkan di Xiaomi sudah putih. Skin tone juga lebih benar Vivo. Xiaomi terlalu terang. Tapi di foto ini Xiaomi lebih oke ya ketimbang tadi. Langit tidak lagi overexposed, skin tone juga tidak terlalu diterangin. Vivo lebih oke kontrasnya. Terus untuk saturasi warna secara pribadi, aku lebih suka hasil Vivo. Warna hijau di dedaunannya tuh tidak lebay. Untuk detail saat di pixel peak, processing Xiaomi lebih halus, sedangkan Vivo lebih kasar. Tapi Vivo lebih bisa mempertahankan detail. Untuk foto pemandangan sih, perbedaan utamanya masih serupa. Saturasi lebih kuat di Xiaomi untuk rerumputan dan dedaunan di konteks foto ini, tapi langit sedikit lebih biru di Vivo. Xiaomi juga lebih warm atau sedikit kekuningan, sedangkan tone Vivo lebih dingin atau cool. Sejauh ini sih soal warna masih lebih benar Vivo tapi. Nah, tapi begitu kita pindah ke foto indoor yang agak remang-remang, agak kekuningan gitu, misalnya di dalam mall, berubah tuh. Di foto ini warna lebih benar Xiaomi meski dia pakai Leica Vibrant. Vivo malah agak nerangin di sini. Pas di pixel peak sih masih sama ya. Vivo kasar, Xiaomi halus. Dan ini konsisten. Di foto ini juga warna merah bungkusan kopi lebih benar di Xiaomi ketimbang Vivo. Memang aslinya tuh lebih pekat warna merahnya. Saat foto orang di kondisi indoor yang agak remang-remang sih keduanya kurang benar dari sisi white balance, tapi kalau harus pilih, Xiaomi masih lebih benar. Vivo lagi-lagi terlalu terang. Untuk foto malam di konteks foto ini sih hasil Vivo lebih bersih, mungkin karena ada logo Jeko terang di belakang yang mengarah ke lensa, jadinya hasil Xiaomi itu agak wash out. Vivo lebih bisa menjaga ketajaman dan warna di sini. Meskipun untuk kerapian kilauan lampu Jeko-nya lebih rapi di Xiaomi. Dari sisi detail saat di pixel peak, Xiaomi lebih oke meskipun lebih banyak noise. Saat kita foto di tempat yang sedikit lebih terang tapi tetap di malam hari, sekilas keduanya tidak beda jauh. Tapi Vivo masih tetap lebih terang ketimbang Xiaomi. Untuk detail saat di pixel peak, Xiaomi sedikit lebih oke, tapi noise lagi-lagi lebih banyak. Untuk foto objek malam sih Vivo lebih terang, tapi kontras di Xiaomi lebih kuat. Detail pas di pixel peak tidak beda jauh. Namun Xiaomi masih ada isu konsistensi ya. Kalau di siang hari dia kadang terlalu terang. Di malam hari, khususnya untuk foto lightbox berwarna, warnanya tuh kadang kurang bener. Logo Jeko ini lebih bener warnanya di Vivo. Untuk foto pemandangan malam sih keduanya menurut aku kurang konsisten. Kadang Xiaomi nerangin langit malam, kadang oke. Kadang warna di Vivo agak over, kadang oke. Tapi yang konsisten adalah vibes Vivo selalu lebih cool ketimbang Xiaomi. Sekarang kita coba lihat beberapa hasil jepretan Leica Authentic dan Zest Natural. Nah, jelas kelihatan bedanya ya. Hasil Xiaomi dengan Leica Authentic jauh lebih berkarakter ketimbang Zest Natural Vivo. Kontras lebih kuat Xiaomi dan upaya penerangan juga lumayan berasa di Xiaomi. Saturasi warna jelas lebih kuat Xiaomi. Untuk foto objek, menurut aku Leica Authentic Xiaomi sangat pas karena dia bisa memperkuat cerita atau bahkan membuat foto yang terlihat biasa aja menjadi lebih berkesan. Di sini terlihat tuh efek vignette-nya agak gelap di pinggiran foto serta perpaduan kontras dan saturasi kuat yang membuat perahu ini menjadi lebih ter-highlight dari seharusnya. Tapi kalau untuk foto pemandangan sih secara pribadi aku kurang demen dengan Leica Authentic karena ini membuat overall vibes tempatnya kurang berasa. Seringkali jadi terlalu gelap apalagi pas foto mengarah ke matahari. Jadi menurut aku Leica Authentic lebih pas untuk foto objek, potret orang ya, untuk menambah kesan sinematik dan storytelling pada foto. Kalau sekedar foto untuk di-share tanpa terlihat lebay warnanya sih Zest Natural lebih pas di mata aku. Di sini ada beberapa perbandingan lagi nih untuk pertimbangan kalian.
Oke, jadi untuk kamera utama ada keunggulan masing-masing. Kalau kalian suka kamera style Leica, terutama vibe sinematik ala Leica otentik, jelas Xiaomi 17T pilihannya. Tapi kalau kalian tidak terlalu mentingin Leica dan sering foto siang hari, Vivo V70 cenderung lebih memberikan hasil yang aman. Warna tidak lebay, skin tone lebih bener. Tapi untuk foto indoor dan remang-remang sih Xiaomi lebih oke warnanya. Vivo agak terlalu terang. Buat foto malam, sesuaikan saja dengan selera kalian. Kalau suka yang lebih terang, pilih Vivo. Kalau mau vibe semalam yang masih lumayan berasa, ya Xiaomi. Tele. Xiaomi 17T ada lensa tele yang aktif di jarak 5 kali zoom, sedangkan Vivo V70 lensa telenya aktif di jarak 3 kali zoom. Untuk foto-foto ke belakang, itu diambil dengan Leica Vibrant di Xiaomi dan Vivid di Vivo ya. Kita mulai dari jarak 2 kali zoom dulu. Seperti kamera utama tadi, jepretan Xiaomi di siang hari cenderung lebih terang dibanding Vivo dengan saturasi warna yang lebih kuat. Namun, kontrasi Vivo lebih oke. Untuk detail di pixel pip sih, Vivo lebih oke ya. Terlihat tuh dari sisi tekstur bunganya. Tapi di Vivo jadinya lebih pecah, Xiaomi lebih halus. Tapi, kalau kalian tidak sampai pixel pip terus-terusan ya, sebenarnya keduanya tergolong mirip selain dari sisi warna dan vibes foto, dimana Xiaomi seringkali tone-nya lebih warm. Dan untuk pemandangan objek jarak jauh atau kalian sering pakai foto jarak 2 kali buat framing aja, keduanya sama-sama oke. Beneran nggak beda gimana menurut aku selain dari sisi kecerahan dan warna. Untuk foto di jarak 3 kali zoom ini, white balance lebih benar di Xiaomi karena ini di dalam supermarket yang agak kekuningan. Tapi buat detail gimana? Pas kita pixel flip ternyata nggak beda jauh loh. Padahal lensa tele Vivo aktif sedangkan Xiaomi masih pakai digital zoom. Ya bisa jadi karena ini objeknya memang agak jauh. Kalau kita foto objek yang lebih dekat gimana? Untuk foto ini sekilas tidak terlihat beda gimana ya. Bahkan mungkin ada yang lebih suka hasil Xiaomi karena tidak seterang itu. Pas kita pixel flip baru deh ini hasil Vivo terlihat lebih tajam. Dan ini cukup konsisten untuk foto mainan ini juga sekilas tidak beda gimana, tapi pas di pixel flip Vivo memang lebih tajam meskipun perbedaannya tidak sampai bagikan langit dan bumi sih ya. Untuk foto di jarak zoom 5 kali, secara teori harusnya hasil Vivo lebih pecah ketimbang Xiaomi. Dan di foto ini sekilas tidak beda gimana karena objeknya memang tidak dekat. Pas kita pixel flip memang benar Vivo lebih pecah. Dan semakin dekat objeknya, semakin jelas bedanya. Untuk foto anjing ini pas kita pixel flip Xiaomi masih jelas lebih unggul. Untuk foto mainan ini juga, cuma entah kenapa di sini Vivo agak terlalu gelap hasilnya. Tapi dari sisi detail pas di pixel flip, Xiaomi lebih unggul. Untuk foto pemandangan sih di jarak 5 kali zoom, menurut aku perbedaannya lumayan terlihat untuk konteks foto ini, bahkan tanpa perlu di pixel flip ya. Kalau kalian lihat di layar yang cukup besar, ini lumayan kelihatan bedanya. Untuk foto di jarak 10 kali zoom, di foto bocil ini sih terlihat bahwa Xiaomi lebih tidak pecah, tapi sudah lebih mengandalkan processing, jadinya agak halus. Pas kita pixel flip memang lebih oke Xiaomi, karena di Vivo efek cat airnya sudah lumayan ketara. Tapi untuk objek yang detailnya tidak kompleks seperti jam tangan ini, sekilas perbedaannya tidak terlihat jauh. Pas kita pixel flip memang hasil Xiaomi lebih rapi processingnya, tapi di Vivo juga masih tergolong oke. Untuk zoom tulisan gimana? Di foto jarak zoom 10 kali ini pas kita pixel flip ke label tulisan, keduanya masih bisa dibaca, tapi Xiaomi sedikit lebih jelas. Tulisan di Vivo sudah agak meliuk-liuk. Di foto jarak 30 kali zoom ini juga keduanya masih kebaca ya tulisan kecilnya. Mantap. Xiaomi masih tetap lebih rapi sedikit, tapi kali ini bedanya tidak sejauh tadi ya menurut aku. Untuk zoom jarak 100 kali ini keduanya masih lumayan oke. Processing memang lebih ketara di Vivo, tapi ya untuk zoom tulisan kan yang penting kebaca ya tulisannya ya. Jadi keduanya oke lah. Untuk zoom di kondisi low light gimana? Ini di jarak zoom 3 kali. Tanpa di pixel flip pun sudah bisa dilihat hasil Vivo lebih oke. Dan ini sebenarnya wajar mengingat ini jarak di mana lensa tele Vivo aktif. Namun di sini tuh bedanya cukup jauh, tidak seperti pas siang hari tadi. Penurunan ketajaman di Xiaomi sangat terasa. Di jarak 5 kali zoom low light gimana? Di sini sih tidak beda jauh ya. Pas kita pixel flip juga perbedaannya tidak sejauh itu, padahal harusnya Xiaomi unggul lumayan jauh di sini. Jadi sepertinya memang Xiaomi agak kesulitan memproses objek jauh di malam hari. Bahkan sampai di jarak zoom 10 kali ini juga tidak beda jauh loh dari sisi detail. Ini perbedaannya pas kita pixel flip. Jadi untuk foto zoom di mayoritas kondisi Xiaomi lebih unggul. Di jarak 3 kali zoom sekalipun Xiaomi masih bisa memberikan detail yang bagus meskipun dia digital zoom. Di jarak 5 kali zoom ke atas seringkali Xiaomi lebih unggul, tapi begitu sudah malam perbedaannya tidak sejauh itu. Vivo lumayan bisa bersaing di malam hari. Ultra wide. Untuk ultra wide dengan orang sih menurut aku untuk konteks foto ini hasilnya sangat mirip ya. Paling Xiaomi sedikit lebih terang aja, tapi di luar itu nggak beda gimana. Nah tapi kalau kita pixel flip sih hasil Xiaomi jauh lebih halus ketimbang Vivo yang sudah pecah. Tapi untuk foto pemandangan siang hari sih aku benar-benar kesulitan membedakannya. Kontrasi Vivo sedikit lebih kuat, tapi di luar itu sih mirip banget. Coba tuh kalian lihat, apakah bisa notice perbedaan yang signifikan? Untuk ultra wide dengan orang di malam hari sih di sini Xiaomi lebih kemerahan, warna lebih benar Vivo. Pas kita pixel flip, Vivo sudah lumayan pecah, sedangkan Xiaomi lebih mulus. Untuk pemandangan malam, Xiaomi masih mempertahankan tone yang agak kemerahan, jadi aku lebih suka hasil Vivo di sini. Pencahayaan lebih benar. Jadi untuk ultra wide kalau kalian carinya ketajaman, Xiaomi lebih oke. Tapi kalau lebih sering foto malam, mending Vivo menurut aku.
Portrait. Untuk portrait kita tidak akan lihat semua focal length ya, karena ada banyak banget, jadi kita lihat beberapa yang sering dipakai saja. Di focal length 23mm siang hari, jelas terlihat background blur lebih kuat di Xiaomi by default. Untuk skin tone, Vivo lebih nerangin, Xiaomi lebih sesuai dengan aslinya. Pas kita cek separasi rambut, keduanya oke. Di jarak 2 kali zoom ada perbedaan focal length sedikit. Vivo di 50mm sedangkan Xiaomi di 46mm. Background blur defaultnya masih lebih kuat Xiaomi, tapi malah giliran Xiaomi yang mempercerah kulit di sini. Untuk ketajaman saat di pixel peak juga lebih unggul Xiaomi. Buat separasi rambut di sini Xiaomi ada sebagian kecil rambut yang hilang, Vivo lebih bisa jaga rambutnya. Di focal length 100mm ini keduanya tergolong oke menurut aku. Hasil masih tajam, separasi rambut juga tidak ada masalah berarti. Potret malam hari gimana? Di sini dari sisi pencahayaan menurut aku Vivo lebih oke. Xiaomi agak terlalu putih atau pucat di sini. Untuk ketajaman dan separasi rambut juga lebih oke Vivo meski ada garis putus-putusnya. Kita coba lihat focal length 35mm low light. Di sini Xiaomi masih mempertahankan background blur default yang kuat, detail juga sama-sama oke, tidak beda jauh. Untuk separasi rambut sih menurut aku keduanya cukup rapi. Untuk foto low light tidak ada bongkahan yang hilang di tengah jalan. Di focal length 50mm dengan pencahayaan di background, keduanya ada penurunan ketajaman yang lumayan terlihat. Untuk detail, Xiaomi agak buram sedangkan Vivo pecah. Tapi dari sisi separasi rambut, menurut aku Xiaomi lebih oke. Tuh, di area atas ini terlihat Vivo ada potongan rambut yang hilang, sedangkan Xiaomi masih bisa mempertahankan sebagian besar helaian rambutnya. Jadi untuk potret, menurut aku keduanya 11-12, kalian tinggal atur saja background blur Vivo karena by default dia tidak sekuat itu. Tapi dari sisi skin tone, keduanya kurang konsisten, kadang Vivo lebih terang, kadang Xiaomi lebih terang. Untuk pengaturan bokeh usai foto, kedua HP ini bisa ya, atur saja di galeri bawaan. Selfie. Untuk foto selfie alias kamera depan, Vivo cenderung lebih warm. Memang sudah jadi ciri khas kebanyakan HP Vivo ya ini ya. Warna di Xiaomi lebih benar. Untuk detail pasti pixel peak sih gak beda gimana di mata aku. Kedua HP juga ada mode wide untuk menangkap lebih banyak objek. Mantap. Tapi Vivo sudah ada mode 2 kali zoom di kamera depan yang tidak dimiliki Xiaomi. Untuk selfie malam, Vivo masih lebih warm ketimbang Xiaomi. Vivo juga lebih terang. Untuk detail saat di pixel peak sih, Vivo lebih oke di malam hari. Jadi untuk kamera depan, kalau kalian jarang pixel peak sih, mending Xiaomi karena warnanya lebih benar. Untuk perekaman video, buat resolusi maksimal perekamannya kalian bisa pause videonya dan cek tabel ini. Intinya sih opsi resolusi di Xiaomi 17T lebih banyak ketimbang Vivo V70 kecuali untuk kamera depan. Xiaomi juga bisa gonta-ganti kamera depan belakang saat rekam video di resolusi 4K 30fps sekalipun. Sedangkan Vivo mentok di 1080p 30fps. Sekarang kita lihat beberapa hasil perekaman videonya dimulai dari perpindahan lensa. Oke, ini perekaman video kamera belakang 1080p 30fps antara Xiaomi 17T dan Vivo V70. Kita mau lihat perpindahan lensa ya. Ini di jarak 1 kali zoom. Kita ke ultra wide Xiaomi, ultra wide Vivo. Oke, sekarang 1 kali Xiaomi, 1 kali Vivo. Kemudian 2 kali Xiaomi, 2 kali Vivo. Nah, Xiaomi telenya 5 kali ya. Jadi ini 5 kali Xiaomi. Vivo telenya di jarak 3 kali zoom, jadi ini 3 kali Vivo. Nah, Xiaomi kita masih bisa tap langsung ke 10 kali. Sedangkan Vivo udah mentok ya, kita perlu scroll manual ke 10 kali kalau mau ya. Nah, ini scroll manual 10 kalinya. Nah, kita bisa lanjut di Xiaomi 15 kali. Kemudian di Vivo bisa lanjut juga 15 kali. Sekarang kita coba kembali ya. 1 kali Xiaomi, 1 kali Vivo. Kita ulang ya. Ultra wide Xiaomi, ultra wide Vivo. 1 kali Xiaomi, 1 kali Vivo. 2 kali Xiaomi, 2 kali Vivo. 5 kali Xiaomi, 3 kali Vivo. 10 kali Xiaomi, Vivo perlu scroll manual. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan kembali ke jarak 1 kali lagi. Oke. Untuk video kamera belakang di 4K 60fps siang hari, saturasi warna dan kontras lebih kuat di Vivo. Tapi masalahnya di Vivo tuh, kalau kita geser dikit HP-nya pas rekam, dia berasa ditarik gitu ya, guncangannya cukup kuat. Di Xiaomi lebih mulus, tapi kalau sekedar dibawa jalan sih, kestabilan masih oke di kedua HP. Dynamic range lebih oke Vivo, langit di Xiaomi seringkali lebih putih atau terlalu silau di Xiaomi. Terus pas rekam ke arah langit, Xiaomi tuh kayak ada getaran dan flicker gitu.
Saat rekam video kamera belakang 1080p 60fps yang hari juga masih serupa konklusinya. Kontras lebih oke di Vivo, tapi pas HP-nya digeser, tarikannya lebih kuat di Vivo, jadinya rasanya kurang mulus. Xiaomi tidak ada masalah ini, pergeserannya cukup smooth, tapi dynamic range kurang oke saat mengarah ke langit, dan saat merekam ke arah langit, lagi-lagi masih ada flicker dan jitter. Untuk video kamera belakang di 4K 60fps kondisi malam hari, jitter lebih berasa di Xiaomi. Tapi Vivo masih ada kendala tarikan yang terlalu kuat, jadinya plus minus di sini. Namun dari sisi visibilitas menurut aku keduanya oke, stabilisasi juga cukup bagus, langit malam juga proper, tidak banyak noise. Oke, ini perekaman video kamera depan antara Xiaomi 17T dan Vivo V70. Resolusi di 4K, tapi sayangnya Xiaomi 17T kamera depan mentok di 4K 30fps, sedangkan Vivo V70 dia bisa 4K 60 ya. Jadi ada perbedaan FPS di sini. Kondisi siang hari, kalau ngarah ke langit kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, kalian bisa nilai dynamic range-nya bagaimana. Kalau di preview sih keduanya sama-sama silau ya. Oke, kita tentunya ini sambil jalan ya. Jarak dari mulut sekitar 30 cm. Aku coba percepat jalannya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau di Xiaomi, dia sayangnya nggak bisa zoom ya. Nah, tapi kalau di Vivo, dia ada nih. Jarak zoom 1 kali, jarak zoom 2 kali. Oke, Xiaomi nggak bisa. Aku coba scroll manual juga nggak bisa nih. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sip. Oke, sekarang perekaman video kamera depan antara Xiaomi 17T dan Vivo V70. Kondisi low light ya, malam hari sambil jalan di 1080p 60fps. Nah, kalau misalnya di Vivo, dia itu kita bisa kendalikan zoom ya. Ini jarak sekali zoom, ini jarak 2 kali zoom. Di Xiaomi tidak bisa sayangnya ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ngarah lagi ke langit malam, ini agak gelap ya lingkungannya ya. Kalian bisa nilai mana yang lebih terang, dan frame putihnya itu mati ya. Jadi tidak ada frame penerang di kedua HP. Nah, ini kita udah ke tempat yang sedikit lebih terang ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai mana yang lebih bagus, skin tone mana yang lebih oke. Kalau dari preview sih Vivo kayaknya lebih oke ya, meskipun stabilisasi lebih oke si Xiaomi dari preview ya, tapi kita lihat hasil aslinya dah. Oke, pending dikit. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Autofocus, untuk autofocus kamera depan sayangnya Xiaomi 17T tidak bisa ya. Aku sudah coba berkali-kali namun nggak bisa. Vivo V70 bisa tuh. Jadi mungkin ini salah satu pertimbangan bagi yang demen pakai kamera depan buat jualan misalnya. Untuk video sosmed kalian bisa cek saja Instagram aku di @mendangmendingin. Aku sudah bikin beberapa IG story highlights termasuk untuk Xiaomi 17T dan Vivo V70 di sana. Ada sampel video yang direkam langsung di Instagram, ada juga video yang direkam dulu dengan aplikasi kamera bawaan sebelum di-upload. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Follow saja Instagram aku di @mendangmendingin. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Fitur kamera Xiaomi 17T ada Pro Mode di mana kita bisa atur berbagai parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Bisa output file dalam format RAW juga. Kita juga bisa tetap memilih profil Leica Vibrant maupun Leica Authentic di Pro Mode. Tapi kalau kita foto dalam format RAW, kita cuma bisa pakai Leica Vibrant. Kita juga bisa pilih dari berbagai preset yang ada seperti slow shutter, quick snap, dan lainnya, atau membuat preset sendiri. Xiaomi juga ada Pro Mode untuk perekaman video, mantap, dan kita bahkan bisa rekam video dalam format log untuk fleksibilitas color grading nantinya. Vivo V70 juga ada Pro Mode dan kita juga
juga bisa ubah color profile serta foto dalam format RAW. Namun, aku tidak nemu opsi Pro Mode untuk perekaman video di Vivo. Buat live foto atau motion foto, kedua HP ini ada ya. Saat diaktifkan, kamera akan rekam momen 3 detik sebelum foto dijepret dan kita bisa playback momen tersebut di galeri layaknya video pendek. Xiaomi 17T juga ada mode dual video di mana kita bisa rekam video menggunakan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan. Resolusi mentok di 1080p 30 fps. Vivo V70 juga ada mode serupa namanya dual view. Bedanya di Vivo dia mentok di 1080p 27 fps. Untuk video slow motion, Xiaomi 17T bisa rekam video slow-mo hingga 1080p 960 fps, sedangkan Vivo V70 mentok di 1080p 120 fps. Xiaomi 17T ada mode motion capture untuk menangkap objek gerak dengan ketajaman yang lebih baik. Vivo V70 juga ada namanya mode snapshot. Bagi yang ingin pengalaman fotografi yang lebih seru, Xiaomi 17T ada fitur fast shot. Saat diaktifkan, UI kamera akan berubah, opsi focal length terpampang lebih jelas dengan frame yang berbeda. Kita juga bisa atur jarak fokus di sini. Ada berbagai pilihan portrait style yang bisa dipilih juga. Vivo juga ada mode unik tapi karakternya jauh berbeda. Kalau Xiaomi fokus ke street photography, Vivo lebih ke arah lucu-lucuan ya. Ini mode film camera. Di sini kita bisa pilih berbagai preset yang terinspirasi dari foto kamera ala Polaroid dan foto booth gitu, termasuk foto collage. Vivo V70 juga ada mode underwater fotografi yang tidak dimiliki Xiaomi 17T. Saat diaktifkan, layar HP tidak akan bisa digunakan dan tombol fisik di samping HP akan jadi tombol pengoperasian kamera. Sesuai namanya, mode ini digunakan untuk fotografi di bawah air. Vivo juga ada stage mode untuk foto dan perekaman video dan ini tidak dimiliki Xiaomi, lumayan berguna untuk perekaman video konser ataupun foto konser. Ada juga fitur AI visual di Vivo yang bisa mengubah foto dengan berbagai mode. Salah satunya adalah pergantian musim. Ya lumayan lah buat sekedar seru-seruan atau ngibulin orang di sosmed. Overall untuk fitur kamera sih lebih lengkap Vivo ya. Tapi kalau kalian lebih pentingin Pro Mode, Xiaomi menawarkan Pro Mode yang lebih lengkap baik untuk fotografi maupun perekaman video. Sekarang kita lihat fitur lainnya. Dari sisi AI edit gambar dulu. AI Eraser di HyperOS terbaru Xiaomi masih tergolong bagus ya. Kita bisa seleksi objek kompleks termasuk objek yang dipegang tangan. Terus hasilnya juga rapi, objeknya bisa hilang. Ada juga fitur deteksi keramaian secara otomatis sehingga kita tidak perlu seleksi satu persatu. Di Origin OS Vivo sayangnya AI Eraser-nya masih B aja. Untuk objek sederhana sih aman, hasilnya baik-baik saja. Tapi untuk objek kompleks seperti yang dipegang tangan, hasilnya masih hit and miss. Seringkali objeknya tidak hilang. Tapi di Vivo juga ada fitur deteksi keramaian secara otomatis. Kedua HP juga ada remove reflection alias hapus pantulan, tapi Xiaomi ada fitur remove glare yang bisa mengurangi cahaya silau. Di Vivo tidak ada. Untuk AI expand di Xiaomi masih salah satu yang terbaik di kelasnya menurut aku, karena kita bisa pilih rasio dan AI akan isi ruang kosong. Vivo ada AI expand, tapi kita tidak bisa pilih rasionya. Bisanya cuma ubah ukuran gambarnya aja sehingga tidak se-fleksibel Xiaomi. Kedua HP juga ada fitur AI UHD untuk mempertajam foto. Nah, tapi Xiaomi ada fitur lucu namanya AI Sky. Di sini kita bisa ubah langit jadi pagi, sore, malam, dan lainnya. Hasilnya juga lumayan rapi. Vivo tidak ada fitur ini. Xiaomi ada fitur AI Cutout yang bisa memungkinkan kita memindahkan objek foto dan AI akan isi ruang kosong. Di Vivo juga ada, namanya Magic Move. Fungsinya sama dan hasilnya juga tergolong oke. Jadi untuk AI edit gambar sih menurut aku Xiaomi lebih unggul. Untuk fitur lainnya gimana? Xiaomi 17C ada AI Writing yang bisa digunakan di berbagai text box termasuk Google Search dan sosmed seperti chat IG dan WhatsApp. Tinggal klik logo AI Writing dan kita bisa minta AI menuliskan sesuatu, merangkum, cek grammar, memperpanjang, dan mengubah gaya bahasa. Vivo V70 juga ada AI Writing, sama-sama bisa di chattingan sosmed juga dipakainya. Opsinya bahkan lebih banyak di sini ya. Ada merangkum, merapikan, memperpendek, memperpanjang, cek grammar, mengubah layout, menerjemahkan, dan lainnya. Buat AI Subtitle, Xiaomi ada dan kita juga bisa terjemahin ke bahasa Indonesia. Berguna nih bagi yang suka nonton video bahasa asing. Di Vivo juga ada namanya AI Caption. Fungsinya serupa dan bisa terjemahin ke bahasa Indonesia juga. Aplikasi recorder bawaan Xiaomi juga bisa ubah rekaman suara ke teks. Kita juga bisa minta AI buat merangkum dan menariknya bisa terjemahin ke bahasa lain juga termasuk bahasa Indonesia. Recorder di Vivo juga bisa ubah suara ke teks dan merangkumnya, tapi aku tidak nemu opsi terjemahan. Jadi kalau mau translate di Vivo, kita perlu kopas teksnya ke aplikasi lain. Untuk fitur ala Dynamic Island gitu di Xiaomi bisa ya. Jadi pas kita buka aplikasi tertentu seperti YouTube Music, Maps, Stopwatch, dia akan munculin sebagian infonya di atas. Kita bisa tap untuk kendali atau info lebih lanjut. Nah, akhirnya di HyperOS Xiaomi kita sudah bisa munculin Google Maps di atas sini ya. Sebelumnya tidak bisa tuh. Pas buka beberapa aplikasi sekaligus, di Xiaomi itu tampilannya dibagi jadi dua, satu besar dan satu kecil, terus kita bisa swipe untuk gonta-ganti. Di Vivo juga serupa, pas buka beberapa sekaligus, dia dibagi dua tampilannya, satu besar dan satu kecil. Bisa swipe untuk gonta-ganti juga. Nah, tapi Origin OS Vivo ada dua fitur menarik yang tidak dimiliki HyperOS Xiaomi. Pertama, Motion Prompt. Ini fitur yang katanya bisa mengurangi rasa mabuk saat di kendaraan. Layar akan ada beberapa titik yang mengikuti pergerakan HP. Terus ada drag and go, di mana kita bisa drag and drop berbagai hal seperti teks, gambar, hingga file ke rangkaian aplikasi lain di atas sini. Ini mempermudah kita mengirim atau melampirkan file. Jadi untuk fitur AI memang Xiaomi lebih unggul. Tapi untuk fitur lain sih Origin OS juga bisa jadi lebih praktis.
Speaker. Untuk speaker seperti biasa, aku akan play lagu dan kalian bisa nilai HP mana yang kualitas audionya lebih bagus. Jadi, Xiaomi 17T unggul di performa yang lebih baik, kamera style Leica yang khas, foto indoor dengan white balance dan warna yang oke, foto zoom lebih tajam, video lebih stabil meskipun ada kendala dynamic range dan ISO flicker, dan fitur AI yang lebih lengkap. Sedangkan Vivo V70 unggul di layar yang lebih terang dengan warna lebih kuat, baterai lebih awet, charging lebih kenceng, IP rating lebih tinggi, foto siang hari yang warnanya aman, tidak terlalu terang kayak Xiaomi ya, serta Origin OS yang lebih kaya fitur. Untuk harga, per 16 Juni di Xiaomi Official Store, Xiaomi 17T varian 1226GB harganya di 8,9 juta. Sedangkan varian 12512GB harganya di 9,9 juta. Vivo V70 varian 12256GB harganya di 8,7 juta. Sedangkan varian 12512GB harganya sudah di 10 jutaan. Harganya untuk varian 256GB sih tidak beda jauh ya. Kalau kalian lebih pentingin performa dan foto sih menurut aku Xiaomi 17T lebih oke. Tapi kalau kalian lebih ingin HP yang day to day use-nya lebih nyaman karena baterai awet, layar oke, dan kamera yang tetap bagus, Vivo lebih pas. Nah, namun kalau kalian butuhnya memori 512GB, Xiaomi 17T bisa jadi lebih worth it. Jadi kalian tim Xiaomi 17T atau Vivo V70 sudah pernah pakai salah satu dari HP ini? Bisa infoin di kolom komentar. Sekian video Benda Mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.